Samudra, bagaikan permadani biru yang melingkupi bumi kita, bukan hanya sekedar luas, tapi juga penuh dengan misteri dan keajaiban. Bayangin, di balik ombak dan kedalaman air, kehidupan-kehidupan yang luar biasa yang mungkin belum kita kenali sepenuhnya. Selamat datang kembali di channel Kata Bom Bom. Nah, kali ini Ciki Boms akan diajak untuk menyelam lebih dalam, mengungkap 10 fakta mengejutkan tentang dunia bawah laut yang menakjubkan. Mari bersiap. Dijamin akan memberikan pengalaman yang berbeda dan memikat hati Ciki Boms. Satu, raksasa dari lautan. Paus biru. Dengan mata tertutup, bayangkanlah kamu, Ciki Boms, sedang berdiri di atas dek kapal kayu kuno yang berlabuh di tengah lautan tak bertepi. Desir angin laut membelai wajah, menghadirkan aroma khas garam dan kebebasan. Sejenak, semua tampak biasa, hanya derai ombak yang saling berkejaran dan nyanyian angin laut. Namun, tiba-tiba keheningan terpecah oleh suara derap napas yang menggelegar, menandakan kedatangan sang raksasa. Dari kedalaman samudra yang gelap dan misterius, muncullah siluet raksasa berwarna biru pekat. Paus biru, dengan seluruh keanggunan dan keagungannya, mulai menampakkan diri ke permukaan. Matahari yang tengah berada di zenit, memantulkan sinar emasnya ke tubuh paus, menciptakan tarian cahaya di antara gelombang laut. Ekor lebarnya bergerak dengan irama yang lambat namun pasti, menciptakan ombak dan riak yang mengelilingi kapal Anda. Meski paus ini dikenal sebagai makhluk terbesar yang pernah ada, keanggunannya di dalam air seolah-olah menari-nari dengan ringan, menciptakan simfoni bawah laut yang memikat. Ukurannya yang mencapai panjang 100 kaki dan berat hingga 200 ton, menjadikannya sebagai mahkota evolusi alam, puncak dari miliaran tahun perkembangan kehidupan di bumi. Namun, di balik ukurannya yang luar biasa, paus biru memiliki kelembutan, dengan mata yang tampak bijaksana memandang dunianya, dengan setiap helaan napas yang dikeluarkannya melalui lubang napas di punggungnya. Paus biru, sebagai penjaga samudra, mengingatkan kita betapa misterius dan dalamnya lautan yang kita anggap kita kenal. Ia bukan hanya raja samudra, tapi juga simbol dari keajaiban dan kebesaran alam semesta, petualangan yang belum selesai, dan tantangan yang selalu menunggu untuk dieksplorasi. 2. Ikan pelukis mimpi, parrotfish. Di tengah hamparan samudra yang luas, di mana sinar matahari hanya dapat merayapi beberapa kedalaman, kehidupan bawah air mempertontonkan drama kesehariannya. Tapi saat hari bergeser ke senja, dan cahaya matahari semakin memudar, satu peristiwa ajaib mulai terjadi di dasar samudra. Ciki Boms, bayangkan sebuah dunia di mana setiap makhluk memiliki ritual tidur sendiri. Di sini, di kedalaman biru laut, parrotfish, dengan keindahan warna tubuhnya yang menyerupai karya seni, mempersiapkan diri untuk tidur. Ikan ini, dengan paruh khasnya yang mengingatkan kita pada paruh burung beo, seiring dengan pergantian hari, parrotfish mulai menyembunyikan diri di antara goresan-goresan terumbu karang. Dengan penuh konsentrasi, ia mulai mengeluarkan lendir khusus yang melingkupi seluruh tubuhnya. Ini adalah benteng. Benteng dari dunia luar, dari predator yang berkelana, dan dari kejutan-kejutan samudra di malam hari. Di dalam kokon ajaib ini, parrotfish menutup matanya yang besar. Ia mungkin bermimpi tentang hutan karang yang luas, tentang pasir putih yang ia gali saat makan, atau mungkin tentang tarian-tarian plankton yang menyilaukan di bawah cahaya rembulan. Dan saat fajar menyingsing, parrotfish dengan perlahan menghilangkan diri dari kokon, dan siap untuk menyapa dunia dengan warna-warni tubuhnya dan mulutnya yang unik. Sebuah kehidupan yang penuh dengan keajaiban, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar mendengar nyanyian samudra. 3. Cahaya bawah laut, luminesensi samudra. Saat kita melihat langit di malam hari, Ciki Boms, bintang-bintang berkelip menghiasi kegelapan, menciptakan panorama yang mempesona. Namun, tahukah Ciki Boms bahwa sebuah fenomena serupa, namun tak kalah menakjubkannya, terjadi di kedalaman samudera kita? Terbentang sebuah dunia yang hampir terlupakan. Dunia yang pekat dengan kegelapan, namun ironisnya, juga penuh dengan cahaya. Di sini, kegelapan bukanlah penghalang bagi kehidupan. Sebaliknya, ia menjadi kanvas bagi makhluk-makhluk laut untuk menampilkan lukisan cahaya mereka yang mempesona. Fenomena ajaib ini dikenal sebagai bioluminesensi.
Ubur-ubur dengan tentakelnya yang panjang memancarkan cahaya biru yang menari-nari, seolah-olah menampilkan balet bawah laut. Cumi-cumi dengan tubuh transparan menunjukkan pertunjukan cahaya yang berkedip-kedip, serasa kembang api di tengah lautan. Bahkan ada spesies ikan yang memiliki lampu alami di bawah matanya. Layaknya petualang yang menjelajahi gua-gua samudra dengan senter kecilnya, bagaimana mungkin makhluk-makhluk ini bisa bersinar dalam kegelapan? Melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh mereka, molekul-molekul tertentu bersatu dan menghasilkan cahaya. Setiap makhluk memiliki pola, warna, dan intensitas cahaya yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan lingkungannya. Bagi beberapa makhluk, cahaya ini penting untuk menarik pasangan, menangkap mangsa, atau bahkan mengelabui predator. Saat kita menyelami lebih dalam ke dalam misteri bioluminesensi, kita diajak untuk memahami bahwa alam selalu memiliki cara untuk beradaptasi. Di lingkungan yang tampaknya mustahil bagi kehidupan, alam menunjukkan bahwa ia memiliki keajaiban yang tak pernah berhenti mengejutkan kita. Kita diajak untuk merenung, bahwa di setiap sudut planet kita, bahkan di tempat-tempat yang paling gelap sekalipun, selalu ada kehidupan, selalu ada cahaya, dan selalu ada harapan. 4. Keabadian dalam genggaman samudera. Turritopsis dohrnii, mengarungi luasnya samudera, adalah sebuah perjalanan menuju inti misteri alam semesta. Di balik tabir gelombang dan deru angin, di kedalaman samudra yang tenang namun penuh tanda tanya, hidup sebuah makhluk kecil yang menghadirkan refleksi tentang arti keabadian. Ubur-ubur Turritopsis dohrnii, dengan julukan ubur-ubur abadi, mengungkap sebuah narasi yang tak lazim tentang kehidupan. Turritopsis dohrnii mungkin tampak sederhana dan tak mencolok. Makhluk transparan dengan tubuh lunak yang bersinar pelan, seringkali hanya menjadi bayangan yang hampir tak terlihat di tengah birunya laut. Alih-alih menyerah pada takdir alami yang mengantarkan setiap makhluk ke penghujung kehidupannya, setelah mencapai puncak kedewasaannya, ia mengejutkan dunia dengan kemampuannya untuk mengembalikan diri ke tahap awal kehidupannya, menjadi polip, lalu tumbuh kembali menjadi ubur-ubur muda. Siklus hidup ini ia ulang berkali-kali, membentangkan jembatan antara masa muda dan masa tua. Namun, Turritopsis dohrnii, meskipun memiliki kemampuan ajaib ini, tetaplah makhluk samudra yang rapuh. Ia tetap harus berhadapan dengan ancaman alami, seperti predator lapar dan kondisi laut yang tak menentu. Seiring dengan eksplorasi kita ke dalam kedalaman samudra, kisah ubur-ubur abadi ini membangkitkan rasa penasaran tentang potensi kehidupan dan kemungkinan-kemungkinan yang belum kita ketahui. 5. Koreografi kedalaman samudera, perjalanan misterius cumi-cumi vampir. Sebuah tarian mempesona sedang berlangsung di kedalaman samudera, di mana kegelapan mendominasi dan tekanan yang luar biasa berat merasuk ke setiap sudut. Di sini, dalam balutan keheningan, cumi-cumi vampir atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya, Vampiroteuthis invernalis, menggelar pertunjukan tiada tara. Meski namanya membangkitkan citra makhluk yang menyeramkan, realitas tentang cumi-cumi vampir jauh lebih menakjubkan daripada apa yang bisa kita bayangkan, tubuh yang berkilauan dengan semburat cahaya redup di tengah kegelapan. Setiap gerakan tentakelnya menciptakan koreografi alamiah, sebuah dansa yang diiringi oleh keheningan samudra. Tentakel-tentakel tersebut, yang berakhir dengan duri tajam, menggeliat dengan anggun, mengikuti irama arus laut dalam yang misterius. Mata besarnya yang berwarna perak dan memancarkan cahaya lembut seperti dua bola lampu yang menyinari kedalaman laut, selalu siap mengawasi sekelilingnya. Namun, di balik penampilannya yang eksotis dan menyeramkan, cumi-cumi vampir memiliki sisi lain yang jauh lebih damai. Makanannya bukan darah, melainkan salju laut. Partikel-partikel mikroskopis ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk di kedalaman laut. Cumi-cumi vampir melayang dengan anggun, mengumpulkan partikel-partikel ini dengan tentakelnya, menjadikannya hidangan lezat di tengah kegelapan. Dengan keterampilan adaptasinya, ia menjadi lambang kekuatan dan ketahanan di tengah tantangan alam. Ia juga mengajarkan kita bahwa keindahan bisa ditemukan bahkan di tempat-tempat paling tidak terduga. Cumi-cumi vampir memberi kita gambaran tentang keajaiban yang tersembunyi di balik gelombang dan arus samudra yang tak terbatas. 6. Jejak ikan di pasir, ikan yang menapaki dasar samudera. Handfish, di tengah kebesaran samudera yang luas dan tak berujung, terdapat jejak-jejak kecil yang tergores di dasar laut,
seakan menjadi peta rahasia yang ditinggalkan oleh penduduk bawah air. Jejak-jejak ini bukan hasil dari arus atau gerakan pasir, melainkan dari langkah-langkah kecil, penuh tekad, sebuah ikan yang dikenal sebagai Hanfish, dengan penampilannya yang unik, memiliki sirip depan yang menyerupai sepasang kaki pendek, dengan jari-jari yang lentur. Saat ikan lain berlomba-lomba membelah air, Hanfish dengan sabar mengukur setiap langkahnya. Hanfish berkelana di antara runtuhan bawah laut, menjelajahi gua-gua kecil, bersembunyi di antara rumputan laut yang hijau, dan sesekali beristirahat di bawah bayangan karang yang menjulang. Kita seringkali membayangkan ikan yang berenang bebas dengan kecepatan tinggi, namun Hanfish mengingatkan kita bahwa ada ritme yang berbeda. Sebuah cara berbeda untuk merasakan dunia. Mereka memperlihatkan bahwa setiap makhluk memiliki cara sendiri dalam beradaptasi dan menemukan tempatnya di dunia. Hanfish adalah bukti hidup bahwa kehidupan di bawah laut penuh dengan keanekaragaman dan misteri, dan setiap jejak yang ditinggalkannya adalah cerita tentang keajaiban evolusi dan adaptasi di dunia yang tak henti-hentinya mengagumkan kita. 7. Seni penyamaran dalam Derau Samudra, Gurita Mimik. Gurita Mimik menonjol sebagai aktor utama yang seringkali berperan sebagai karakter lain. Alam samudra, dengan dinamika dan kompleksitasnya, menjadi panggung bagi Gurita Mimik untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam seni penyamaran. Bukan hanya sekedar mengganti warna kulitnya, Gurita Mimik menjalani proses transformasi yang mendalam, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan cara yang hampir ajaib. Ia mampu meniru tekstur, bentuk, bahkan perilaku dari spesies lain. Kadang-kadang ia muncul sebagai ikan berduri untuk menakut-nakuti predator. Kadang-kadang ia meniru ikan datar yang sulit dilihat, dan kadang-kadang ia menjadi ular laut berbisa. Keajaiban dari Gurita Mimik tidak berhenti pada kemampuannya meniru fisik makhluk lain. Seolah-olah ia mempelajari dan memahami naskah kehidupan bawah laut dengan cermat, dan memerankannya dengan sempurna. Namun, seluruh pertunjukan ini memiliki tujuan yang jelas, bertahan hidup. Dan bagi Gurita Mimik, kemampuan untuk bersembunyi atau menakut-nakuti musuh adalah kunci keselamatan. Namun, bukan hanya itu, ia juga menggunakan bakatnya untuk